Kemenangan Dejan dan Gloria di perempat final Macau Open ini seperti drama yang tak terduga. Bagaimana mereka bisa mendominasi lawan dengan begitu telak? Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya sekali lagi membuktikan kekuatan mereka di panggung bulu tangkis internasional dengan kemenangan meyakinkan di perempat final Macau Open 2024. Pasangan ganda campuran Indonesia ini mengalahkan lawan mereka dari Thailand, Ruth-Tanapak Opthong dan Jenicca, melalui straight game yang sangat dominan, yaitu 21-18 dan 21-10. Kemenangan ini bukan hanya soal angka, melainkan juga cara mereka bermain. Dejan dan Gloria menunjukkan dominasi sejak awal pertandingan. Ganda campuran Thailand, yang berada di peringkat 28 dunia, tampak kesulitan mengimbangi ritme cepat yang diterapkan pasangan Indonesia. Permainan cepat di depan net menjadi senjata utama Dejan dan Gloria, yang terus menekan lawan mereka tanpa henti. Game pertama berlangsung cukup ketat. Meskipun mendapatkan perlawanan yang cukup sengit, Dejan dan Gloria tetap tenang dan mampu menjaga ritme permainan mereka. Tidak mudah bagi Opthong dan Jenicca untuk meladeni kecepatan dan ketepatan pasangan Indonesia ini, meski beberapa kali mereka sempat menyamakan kedudukan. Namun, Dejan dan Gloria berhasil mengambil kendali di poin-poin krusial dan menutup game pertama dengan kemenangan 21-18. Memasuki game kedua, pertandingan seolah menjadi panggung milik Dejan dan Gloria sepenuhnya. Mereka tampil jauh lebih dominan, seakan tidak memberikan celah sedikit pun bagi pasangan Thailand untuk bangkit. Sejak awal game kedua, pasangan Indonesia langsung unggul jauh dan memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan lawan. Skor 4-11 di interval game kedua menandakan betapa dominannya permainan Dejan dan Gloria. Tidak hanya agresif dalam menyerang, mereka juga tampil sangat solid dalam bertahan, membalas setiap serangan yang dilancarkan oleh Opthong dan Jenicca. Kekompakan mereka terlihat jelas, dan ini menjadi salah satu faktor penting yang membawa mereka menuju kemenangan telak 21-10 di game kedua. Permainan cepat, akurat, dan penuh perhitungan membuat lawan mereka kewalahan. Kemenangan ini tentu saja semakin mengukuhkan posisi Dejan dan Gloria sebagai salah satu pasangan ganda campuran yang patut diperhitungkan di kancah internasional. Dengan performa yang konsisten, tidak mengherankan jika mereka semakin dekat dengan gelar juara Macau Open 2024. Sebelumnya, mereka juga berhasil mencapai babak semifinal di turnamen bergengsi China Open 2024, yang menunjukkan bahwa mereka sedang berada di puncak performa. Namun, perjalanan menuju semifinal ini tidak datang dengan mudah. Pasangan Thailand memberikan perlawanan yang cukup sengit, terutama di game pertama. Beberapa kali Opthong dan Jenicca berhasil memaksa Dejan dan Gloria bermain lebih hati-hati. Tetapi, pada akhirnya, fokus dan pengalaman pasangan Indonesia ini membawa mereka keluar dari tekanan dan meraih kemenangan penting. Dengan kemenangan ini, Dejan dan Gloria tinggal selangkah lagi menuju partai puncak. Publik Indonesia tentu berharap mereka dapat melanjutkan tren positif ini dan akhirnya membawa pulang gelar juara Macau Open 2024. Performa impresif mereka di turnamen ini juga memberikan harapan baru bagi perkembangan bulu tangkis Indonesia di sektor ganda campuran, yang selama ini menjadi salah satu sektor yang menjanjikan. Keberhasilan Dejan dan Gloria tidak hanya soal teknik, tetapi juga tentang kekompakan dan kerjasama yang luar biasa. Mereka mampu saling melengkapi di lapangan, memanfaatkan setiap kelemahan lawan, dan menyerang dengan sangat efektif. Inilah yang membuat mereka semakin solid sebagai pasangan dan terus menanjak di peringkat dunia. Turnamen Macau Open 2024 ini menjadi batu loncatan penting bagi mereka untuk meraih lebih banyak prestasi di masa depan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Dejan dan Gloria akan menjadi salah satu pasangan ganda campuran terbaik di dunia. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tentu akan semakin membakar semangat mereka untuk terus berprestasi. Kini, semua mata tertuju pada babak semifinal, di mana Dejan dan Gloria akan menghadapi lawan tangguh. Apakah mereka mampu mempertahankan performa gemilang ini dan melangkah ke final? Semua itu akan segera terjawab. Satu hal yang pasti, mereka telah menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang sangat sulit dikalahkan dan siap memberikan kejutan di setiap turnamen yang mereka ikuti. Pertarungan Yohannes Saud di Macau Open 2024 benar-benar di luar dugaan. Apa yang terjadi di lapangan akan membuat Anda terkejut. Performa Yohannes Saud Marcelino kembali menorehkan hasil yang mengejutkan di Macau Open 2024. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia ini sukses melaju ke babak kedua setelah mengalahkan wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen, dengan skor 21-10, 20-18. Dalam pertemuan yang berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Macau, Yohannes menunjukkan permainan yang impresif dan mendominasi sejak awal. Pada awal game pertama, Yohannes langsung mencetak angka pembuka ketika pukulan Wangcharoen keluar lapangan.
Rally panjang terjadi setelah itu, tetapi Yohannes berhasil mengunci keunggulan dengan kombinasi smash dan pukulan menyilang yang sulit dikembalikan oleh Wang Charoen. Dengan cepat, Yohannes memimpin 3-1. Meskipun Wang Charoen sempat mendekatkan skor menjadi 2-4, namun Saud tidak membiarkan lawannya leluasa mengendalikan permainan. Ia kembali unggul dengan bola-bola cepat dan placing yang tajam, membuat jarak semakin melebar menjadi 8-3. Tak hanya itu, ketenangan Yohannes dalam bermain di interval pertama mengantarkannya unggul jauh, 11-5. Usai jeda, Wang Charoen mencoba mengejar dengan permainan lebih agresif, namun Yohannes tetap berada di atas angin. Dengan serangan yang terukur, ia terus menambah poin dan menjaga jarak aman. Ketika skor mencapai 16-7, Wang Charoen semakin tertekan dan mulai banyak melakukan kesalahan sendiri yang memberi keuntungan bagi Yohannes. Game pertama pun berhasil disapu bersih oleh Yohannes dengan skor 21-10. Game kedua dimulai dengan tensi yang lebih ketat. Kedua pemain beradu rally panjang dan bergantian mencetak angka hingga kedudukan imbang 2-2. Namun, Yohannes kembali tampil konsisten dan berhasil menjauh dengan mencetak poin beruntun. Di pertengahan game, Yohannes memimpin 11-7 berkat serangkaian smash tajam yang tak mampu dikembalikan oleh Wang Charoen. Naaman, Taktasenka, Wang Charoen Malay memberikan perlawanan yang lebih sengit setelah interval. Ia mencetak 3 poin berturut-turut untuk memperkecil ketertinggalan menjadi November 12. Meskipun demikian, Yohannes tidak kehilangan fokus. Dengan tetap menjaga ritme permainannya, ia kembali unggul 15-11 melalui permainan agresif yang memaksa Wang Charoen melakukan banyak kesalahan. Puncak ketegangan terjadi ketika Wang Charoen berhasil mendekatkan skor menjadi 15-16. Tetapi, Yohannes kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemain unggulan. Ia membuat Wang Charoen pontang-panting di lapangan dengan bola-bola sulit yang tak terjangkau, hingga akhirnya kembali memperlebar jarak menjadi 18-15. Menjelang akhir pertandingan, Yohannes semakin mendominasi dan berhasil mencapai match point pada skor 20-17. Wang Charoen sempat mencoba memberi tekanan dengan sergapan cepat di depan net, namun pada akhirnya Yohannes berhasil menyelesaikan game kedua dengan skor 21-18. Kemenangan ini memperpanjang rekor Yohannes atas Wang Charoen menjadi 2-0. Sebelumnya, Yohannes juga mengalahkan lawan yang sama di babak 32 besar Guwahati Masters 2023. Penampilan Yohannes yang semakin matang di turnamen ini membuktikan bahwa ia siap menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di babak-babak berikutnya. Apakah Yohannes akan terus melaju hingga ke babak final? Perjalanan Yohannes di Macau Open 2024 semakin menarik untuk diikuti. Nantikan aksi-aksi selanjutnya dari sang bintang muda bulu tangkis Indonesia ini. Namun, kemenangan ini tidak hanya soal fisik semata. Mental baja Yohannes dalam menghadapi tekanan dari lawan dan penonton sangat layak diacungi jempol. Ketika Wang Charoen mulai bangkit dan mendekati perolehan poin, Yohannes tidak panik. Ia tetap tenang, fokus, dan memainkan bola dengan cerdas, membuat Wang Charoen terjebak dalam permainan cepat yang menguras tenaga. Keputusan Yohannes untuk tidak tergesa-gesa dalam smash juga menjadi kunci penting dalam kemenangan ini. Dengan performa seperti ini, tidak diragukan lagi bahwa Yohannes Saud Marcelino siap menjadi salah satu unggulan di turnamen-turnamen besar selanjutnya. Kegigihan, ketenangan, dan kemampuan teknis yang ia tunjukkan di Macau Open 2024 membuktikan bahwa Indonesia memiliki talenta besar yang siap bersaing di panggung dunia. Kemenangan ini tentu menjadi modal berharga bagi Yohannes untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di babak-babak selanjutnya. Apakah kita akan melihatnya di podium juara? Hanya waktu yang akan menjawab.